tadi kenapa di atas. Kata dia pas waktu jemur gitu kan. Nah di salah satu balkon itu kan pasti ngelewatin jendela kamar. Iya. Nah dia pas nengok gitu ada nenek-nenek. Aduh. Ya, kembali lagi di Lares Surup di episode yang kedua. Dan kali ini saya bersama Saya Papa Hio. saya Tidar. Kemarin bersama Ahong karena memang Lares Surup ini kita bertiga, berempat sama Arsyad sebagai kameramen. Mungkin nih kalau dari sini kelihatan ada kamera, dia ada di sebelah sana ya. Ya, kemarin kita di episode yang lalu itu kita bahas tentang hotel yang horor yang ada di Yogyakarta. Benar. Dan cukup juga kemarin kita melakukan event offline itu di Misteri Malam Kliwon di sini di Cafe and House. Dan alhamdulillah lumayan seru, Main rame juga dan mungkin akan menjadi reguler. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nonton secara offline, pokoknya bisa di follow IG-nya @Gi Coffee and House. Gi Cafe and House. Dan jangan lupa follow juga Instagram kita di @laresurup. Dan cerita kali ini masih di sekitaran Jogja ya Pak Yoyo? Benar. Sekitaran Jogja, dan ini juga cerita dari salah satu teman kita yang sudah mengirim ceritanya melalui Instagram kita di @laresurup, yaitu tentang sebuah kos-kosan. Nah beliau ini kita spill aja namanya kali ya. Inisialnya P, Inisialnya P. namanya Pusaka. itu nggak jadi inisial dong ya jadinya ya. Nah, dia ini seorang mahasiswa Benar, mahasiswa semester 4. akhir Pak. Semester Enggak, akhir. ini pas masuk kosnya semester 4. Oke, pas masuk. Jadi udah agak lama di kosan itu. Berarti udah ada 2 tahunan kayaknya ya. Nah, dan itu dia kuliah di Jogja, di salah satu universitas swasta di Jogja. Dan langsung aja mungkin kita bercerita. Oke teman-teman. Gimana? Jadi pertama ini ceritanya dari Pusaka ya. Jadi Pusaka itu mulai ngekos di semester 4. Karena sebelumnya dia online. Oke, karena pandemi ya. Ya, pandemi itu. Jadi waktu dia nyari kos dan dapat info dari temennya. Tapi dia nggak langsung datang. Oke. Jadi dikasih info tapi dia nggak langsung datang. Nah, pas dia datang ke kosan itu, ternyata lantai satunya penuh, yang Oke. deketan sama temennya itu. Berarti kos-kosannya ada berapa Kosan lantai? itu 3 lantai. 3 lantai. Nah. Kos-kosan lantai satunya penuh. Ya, Ada tinggal lantai 2 nih. ditawarin sama yang punya kos. Hmm. Kalau mau di lantai 2, Oke. tapi baru sendirian karena memang masih kosong. Oke. Yang penuh itu lantai 1. Nah, Pusaka ini mikir ya karena udah mau kuliah, udah mau masuk kuliah kan, jadi ribet kalau nyari lagi. Aja dia di situ toh. Lagi pula ada temennya, udah ada temen yang kenal. Kayaknya masuklah dia di situ di lantai 2 dan kamarnya itu di ujung paling lorong. Jadi naik lantai 2 lorong, nah dia paling ujung. Oke, paling ujung. Karena dia pengen, jadi bangunannya 3. Di lantai 2, lantai 3 itu ada kayak teras atau balkon ya namanya. Balkon. Nah, balkon itu ngelilingin bangunan. Nah, karena di ujung itu dia jadi dekat balkon itu. Oke. Dia milihnya begitu. Tapi jadi jauh dari tangga turun. Oke. Nah, di awal masuk itu karena sendirian mungkin ya di lantai 2. Jadi kalau malam itu sepi gimana ya? Sepinya nggak ada orang kan beda ya. Iya. Daripada kalau ada orang tapi tidur kan beda, itu suasananya Sunyi mungkin itu ya. Sunyi gitu. Cuman sunyinya itu kalau lewat tengah malam kadang ada suara kayak orang lewat. Oke. Orang lewat itu kayak bolak-balik. Jadi enggak, tapi bolak-balik. Oke, suara langkah kaki orang bolak-balik ya. Pokoknya kayak ada orang lewat. Terus batuk, kayak orang batuk lah gitu. Kan pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Oke. Dan logikanya pun kalau tengah malam kan nggak mungkin yang lantai 1 dia naik. Misalkan pengen gerah di kamar kan dia paling juga keluar ke teras juga udah cukup tuh. Iya.
Tapi Pusaka mikirnya gini, karena dia ini walaupun baru masuk di semester 4, habis itu sebelumnya online, itu dia udah sibuk. Jadwal kuliahnya lumayan padat, jadi nyampe kos itu udah malam dan badan udah capek. Oke, dan langsung istirahat gitu ya. Jadi diganggu seperti itu kayak mending tidur lah daripada mikirin yang kayak gitu-gitu. Oke. Nah, jadi dia bertahan di kosan itu walaupun ada gangguan-gangguan kecil. Nah, selang 3 atau 4 bulan keempat lah dia kos di situ. Baru mulai ada yang kos baru lagi di situ. Di lantai 2. Nah, ya otomatis lantai 2 karena lantai 1 kan penuh. Enggaknya, jadi kamarnya itu ada sekitar 9 kalau nggak salah. 9. Nah, itu baru nggak nyampe penuh sih, tapi cukup rame. Oke. Cukup rame di situ. Nah, karena mulai rame kan, jadi kalau malam nongkrong, nggak cuma tidur. Ya kan biasa anak kos gitu, kalau malam kan nongkrong dulu. Nah, nongkrong karena kalau anak kos itu kadang gimana ya, kalau cowok itu kan kurang rapi ya. Jadi barang di lorong ya macam-macam berantakan lah ya. Jadi kalau nongkrong yang ngumpul itu kayak sempit lantai 2. Oke. Mereka milih ke lantai 3. Yang mana kosong dan sebenarnya nggak disiapin untuk dikosin. Oh gitu. Lantai 3 itu. Berarti lantai 3 itu memang nggak recommended untuk ditempatin. Emang dia mungkin dulunya dikosin. Oh gitu. Tapi udah lama enggak, karena Pusaka cerita kondisinya itu nggak cuman kosong tapi kotor. Oke. Ya walaupun mungkin masih kondisinya masih baik, tapi kotor. Mungkin kayak lama nggak dipakai gitu kali ya. Mungkin juga orang kalau belum ramai terus nggak mau kan langsung di lantai 3 sendirian. Bisa ngapain di lantai 3 kan? Serem juga di sendirian dia di sana kan. Terus. Nah anak-anak lantai 2 ini kalau nongkrong di lantai 3. Kalau nongkrong di lantai 3. Di balkonnya. Oke. Nah, ke balkon itu kan dia naik dulu terus lewat lorong kan. Baru keluar ke balkon. Nah, awalnya asik gitu. Asiknya maksudnya kan kalau lantai 3 enak kan lihat pemandangan. Malam-malam dari ya biasanya kan jam 9 sampai tengah malam itu anak pada nongkrong kan. Tamanya asik. Nah, mulai ada gangguan kecil. Apa tuh gangguan apa tuh? Di salah satu kamar itu yang banyak itu. Itu pintunya kebuka. Itu di lantai 3 tuh? Lantai 3. Oke. Nah, kebukanya itu bukan ditiup angin. Tapi kebukanya itu kayak ada orang handle pintu itu kan. Bunyi kan itu. Ceklek gitu ya. Ceklek. Kan pasti kalau balik ada suaranya lagi, klek. Iya. Gitu. Jadi enggak kedorong. Kalau kedorong angin kan gimana ya kalau kedorong beda angin? Kayak enggak ada suaranya kan. Serok gitu langsung. Enggak ada suaranya kedorong gitu. Kalau ini kayak klek gitu. Nah, itu mulai gitu. Jadi anak-anak itu mulai ini lantai 3 ada apa? Oke. Kan? Tapi gangguannya masih cuman kayak gitu. Masih ringan-ringan lah ya. Ringan-ringan. Jadi mereka masih lagi rame-rame kan, mungkin nggak takut kalau rame-rame. Nah, sampai suatu hari ada salah satu penghuni lantai 2. Ini namanya saya spill karena memang waktu saya izin sama Pusaka membolehin. Oh gitu, memperbolehkan ya. Salah satu temannya namanya Rian. Oke. Rian itu dia habis nyuci baju. Nah, biasanya jemurnya tuh di pagar balkon. Itu lantai 2. Lantai 2. Oke. Nah, kebetulan penuh. Dia mau jemur di lantai 3. Oke. Lantai 3. Cuman dia itu selesai nyuci jam 5 lebih. Oh, sore berarti ya. Menjelang maghrib. Surup lah ya. Selesai surup. Nah, dia langsung naik ke atas. Oke. Naik ke atas. Nah, itu di lantai 2 tuh anak kos ada. Maksudnya berapa orang ada di situ. Jadi dia tuh lihat Rian naik. Naik ke lantai 3. Jemur. Enggak berapa lama dia lari turun. Kenapa tuh? Nah, umumnya kan dia kalau jemur agak lama ya gitu. Iya. Dan dia cepet tahu-tahu lari turun. Nah, teman-temannya itu bingung, ini anak ngapain kok larinya buru-buru turun. Terus sambil mukanya apa ya, pucat, panik gitu. Nah, dia ngomong nggak jelas gitu, pokoknya kayak miso-miso tapi nggak jelas lah. Oke. Karena mungkin saking paniknya kan, saking takutnya.
Terus sudah ditenangin agak lama itu. Tenangin terus dia baru ditanya, tadi kenapa di atas? Kata dia pas waktu jemur gitu kan. Nah di salah satu balkon itu kan pasti ngelewatin jendela kamar. Iya. Nah dia pas nengok gitu ada nenek-nenek, aduh, di dalam kamarnya megang payung. Payung maksudnya dipegang bukan dibuka, dipegang gini. Oh dipegang doang ya? Karena dalam ruangan kan. Nah itu dia langsung kaget lari. Nah itu dia di bawah itu sampai ketakutan. Nah setelah ditenangin ini agak lama kan tadi surup ya. Nah sekitar lewat jam 9 itu pusaka pengen ngecek. Jam 9 malam tuh ya? Ini anak gokil memang. Udah tahu temennya dilihatin malah pengen ngecek. Dia berdua sama temennya naik. Dia buka satu-satu karena si Dian ini nggak bisa jelasin kamar sebelah mana yang dilihat. Oke. Mungkin karena panik ya. Takutnya tadi kan lupa. Dibuka satu-satu, kosong, semua kosong sampai satu kamar yang ujung itu kosong tapi ada payungnya. Oke. Payungnya tuh gimana ya? Anjing merinding pak. Nggak rusak. Payungnya masih utuh cuman karatan. Oke. Terus dicoba sama pusaka buka bisa. Tapi ya kelihatan payung tua gitu lah. Iya. Bisa terus taruh. Nah, habis. Nah setelah itu kan lewat hari ya. Habis kejadian itu, udah nih. Mereka cooldownnya tuh nggak mau naik dulu ke lantai 3. Oke. Nah mungkin trauma juga kan. Iya. Trauma, gitu. Sampai ada anak baru lagi. Anak baru. Akhirnya apa sih di lantai 2 itu penuh airnya. 9 kamar tuh penuh ya. Nah yang paling baru itu kebetulan dia sama nyuci baju kayak si Rian ini. Pas mau suruh, waktu suruh, nah dia keluar dia nanya ke pusaka, Mas jemurnya di mana? Ini lantai 2 penuh. Bisa sih di lantai 3. Oke. Nah mungkin pusaka lupa apa ya? Warning atau gimana kan. Nah dia langsung naik sama kayak si Rian. Dia langsung lari tuh. Langsung lari lagi turun. Tapi masuk kamar. Jadi teman-temannya itu nggak sempet nanya. Dia pokoknya langsung masuk kamar. Dan berapa hari itu anak-anak lantai 2 nggak lihat dia. Jadi dia posisi kayak di kamar terus gitu berapa hari. Nggak keluar tuh ya? Ya mungkin keluarnya pas mereka kuliah kali ya. Kan nggak mungkin ya 3 hari di Nah di hari ketiga itu dia kelihatan tapi udah bawa teman-temannya buat pindahan. Oke. Jadi dia itu langsung pindah dari kosan itu. Nah yang di situ kan bingung juga kan. Kenapa gitu ya? Kenapa gitu? Baru berapa hari kok langsung pindah. Nah kebetulan di kosan itu ada grup WhatsApp-nya. Nah nomornya si anak ini masih ketinggalan di situ kan. Belum keluar grup. Belum dikeluarin juga ya? Nah, belum dikeluarin. Nah, pusaka penasaran. Dia WhatsApp nanya, kamu kenapa pindah? Maksudnya ada apa gitu kan? Dia baru cerita. Waktu dia jemur itu, jemur. Nah, dia nengok di pojokan itu ada sosok wanita. Ini di pojokan ini sama seperti kamar yang enggak ada payung kan, enggak? Itu kan di kamar. Kalau ini enggak di pojokan. Oke. Oh berarti di luar ya? Tapi di lorongnya. Jadi dia bangunannya itu bentuk L. Tengah ini pohon. Di tengah halamannya itu pohon. Nah jadi kalau kita keluar lorong gini, belok kiri gini, kalau dari jalan ketutupan pohon. Nah, di situ. Oh iya. Pohon. Lantai 3 itu. Nah dia itu lihat sosok wanita, bajunya merah. Bajunya merah. Tapi kelihatan mukanya cuman tahu-tahu berdiri di situ. Nah dia langsung lari. Dia udah trauma. Oke. Nah habis itu tambah anak-anak lantai 2 pada nggak mau lagi ke lantai 3. Karena udah parah nih kayaknya nih ya. Kayaknya ya kalau dihitung kan udah berapa ya? Iya. Udah dua orang kena, belum yang suara-suara itu belum kelihatan wujudnya. Udah akhirnya mereka
udah nggak usah naik ke lantai 3 dulu aja. Nah, cuman nih si Pusaka memang anak gokil. Lama nggak naik lantai 3 dia Iseng ya. pengen naik lagi. Nah, Pusaka pas naik belum ke balkon kan, dia kalau naik pengennya ke balkon kan. Belum ke balkon udah disambut Sama? buka pintu lagi. Heeh. Tapi berulang-ulang, ceklek Oh. ceklek gini, dilihat tengok dikit gini nggak kelihatan bayangan orang, Cuma suaranya tuh buka. pintu gini handle kayak tadi Aha. ceklek. Oke. Akhirnya turun lagi nggak jadi, dia di lantai 3. Nah, lama apa ya, Astagfirullahaladzim, kaget Bimo. Ya maaf guys, tadi ada kegangguan teknis ya, bukan kesalahan teknis tapi ini gangguan teknis. Jadi teman kita tadi ada sebelah sana, dia tuh merasa bahwa hampir pingsan tadi Pak. Jadi dia ngerasa kepalanya ada yang pegangin terus dihempaskan gitu aja, makanya tadi jatuh gitu. Saya pikir tuh bercanda gitu. iya tadi itu pas cerita memang dia berdiri situ terus kelihatannya agak aneh. Cuman aku pikir kan anaknya suka bercanda gitu loh. Iya. Mungkin karena mau ngecandain apa gimana. Tapi yang kaget tuh pas jatuh. Iya. Soalnya kalau orang bercanda kan kalau dia jatuh itu pasti nahan. Nah dia itu kayak nggak ada gerakan nahan, langsung gitu. Iya, kayak Soalnya kenceng tadi ya. Iya makanya. Cuman mungkin nggak kedengeran. Karena pikirku kan bercanda juga, tapi pas kulihat mukanya pucet dan nggak mungkin ini bercanda gitu. Dan karena ini sebelum kita tag guys, jadi kita pas nyeting tempat, apalagi aku mau nyolokin kabel ini ke saklar yang sebelah sana. Nah di sebelah sana kan ada bangku juga tuh. Nah aku tuh melihat ada sosok orang besar gitu kan. Orang itu besar lagi duduk gitu Pak. Pas aku lihat lagi ke arah kursi itu tuh udah nggak ada hilang. Makanya astagfirullahaladzim. Jadi merinding Pak. Dan apalagi tambah Bima yang seperti itu, dia mungkin masih ada sangkut pautnya gitu. Serem juga ya. Apalagi ini Malam ini emang agak serem kayaknya ya. agak serem Pak. Begitu, dan kita tuh tag tuh di jam 1 malam guys. Jadi Jam 1 malam. jam 1 malam. Tadi start jam 12 ya. Start jam 12. Dan apalagi ini kan Jumat Kliwon ya. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Tapi Jumat malam Kliwon. Jumat malam Kliwon. Itu setelah ini ya, setelah mereka nggak naik ke lantai 3. Lantai 3 itu pernah ada kejadian juga. Saya cerita itu suara air, Oke. air keran, bukan airnya, berarti kerannya ya. Kerannya kebuka Kalau ya. air ngalir sama air dari keran kan beda, Iya. tekanannya beda. Nah, itu mereka ngira itu cuma suara gangguan, sama kayak gangguan lantai 3 itu sering kedengaran orang lari pulang balik, orang ngobrol nggak jelas. Nah mereka juga ngiranya itu suara, kali ini suara air mungkin. Iya. Tapi ternyata airnya itu merembes ke lantai 2. Oke. Saking ininya ya, nggak ada yang matiin airnya ya. Nah, Luber. mungkin kan luber lantai 2. Nah mereka bingung dong, kok airnya beneran, bukan cuma suara kan. Tapi nggak ada yang berani ke atas. Oke. Mereka panggil yang punya kosan, Pak, ada air merembes. Terus mereka ceklah bareng-bareng, dan ternyata benar salah satu kamar mandinya itu kerannya kebuka. Nah bapak kosnya kan mungkin spontan marah dia kan. Ini siapa yang ke lantai 3 mungkin pakai kamar mandi nggak dimatiin lagi. Ya anak-anak mereka kompak lah jawab, nggak ada Pak. Kami udah nggak ada yang berani naik ke lantai 3 Gara-gara kasus kemarin. Wah, cuman tak kenapa lantai, mungkin penghuni yang di atas gimana ya, menunjukkan eksistensinya itu nyampe ke lantai 2. Jadi sore-sore mereka lagi ngumpul di lantai 2, itu ada orang naik lewat tangga ke arah atas. Kakinya itu orang melangkah biasa itu, tapi dari perut ke atas ngadep ke belakang. Ngadep ke belakang. Jadi kaki dari kaki ke atas itu setengah badan itu melangkah ke atas, kayak orang melangkah ke atas. Tapi yang badan sampai dari tengah ke atas kepala ini orang kayak mau turun. Jadi kayak Iya. berlawanan gini ya. Kayak ini kayak kalau
tahu mainan anak-anak itu Iya. yang bisa gerakin. Nah itu kan separuh bisa diputer. Aha. Nah itu benar-benar setengah-setengah. Oh my God. Nah itu yang lihat langsung lari, langsung nggak tahu lari pada kemana, pokoknya Mencar aja mencar langsung lihat kayak gitu kan. Itu sosoknya laki-laki itu. Soalnya laki-laki tapi nggak, mereka gimana ya, nggak sempat lihat detailnya lah. Pakai baju apa nggak sempat Udah, kulikiran. pokoknya lihat begitu lari. Serem juga sih. Aku juga pasti akan lari. Begini Iya. aja udah merinding. Cuman kos itu jadi, saya tuh jadi inget ini apa, cerita tahun udah lama sih. Cuman waktu itu benar-benar bikin rame. Dan di Jogja juga. Iya. Kalau teman-teman ingat itu cerita judulnya Keluarga Tak Kasat Mata. Oh iya, Keluarga Tak Kasat Mata Ya. itu viral banget dulu. Di Ya. Kaskus juga kan waktu itu. Ya, memang di Kaskus. Oke. Itu kan sama. Jadi satu rumah tapi penghuni tak terlihatnya banyak. Banyak ya. Dan sering menampakkan juga kan Nah. suara-suara orang melangkah gitu kan ya. Sering ganggu juga katanya Ganggu. kan. Itu kalau nggak salah printernya sampai nyala sendiri ya kan. Nah ini kalau di Pusaka kan hampir sama sebenarnya kosannya ini. Ada beberapa tadi kita hitung kan udah ada 3. Belum yang cuman suara itu. Cuman si Pusaka ini entah gimana masih betah. Karena dia bilang apa ya, lokasi kosnya nyaman sama di perkampungannya. Mungkin harganya juga terjangkau ya. Mungkin harganya terjangkau. Mungkin kemana-mana juga dekat kampus. Jadi dia masih di situ dan dia penasarannya sejarahnya rumah ini apa sih, gitu. Sebenarnya apa pernah ada kejadian atau gimana? Akhirnya dia nanya ke yang punya kos. Cuman sayangnya yang punya kos juga nggak tahu. Oh, mungkin karena turun temurun kali Ya warisan. bisa kan dari rumah dari kakeknya atau gimana. Dia cuman bisa ngasih tahu ini rumah dibangun sekitar tahun 60. Wah juga berarti. Ya tahun 60 mungkin. Lingkungannya belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan udah agak padat rumah. Mungkin dulu rumah itu berdiri sekitarnya mungkin masih hutan atau perkebunan dan sama tetangga mungkin jauh. Alas lah ya. Nah masih alas gitulah. Nah siapa tahu kan kalau dari pohon-pohon besar biasanya kan ada penghuninya. Iya, betul. Nah penghuninya itu tergusur karena Jadi rumah. perkembangan zaman kan rumah berdiri di mana-mana. Nah karena lantai 3 kosong, Iya. bisa jadi Jadi tempat ininya, tempat tinggalnya sekarang ya. mungkin tempat singgah lah. Tempat singgah. Dan itu juga kayak beranak pinak juga kan biasanya kayak gitu tuh. Ya sama Lembut-lembut ngundang juga biasanya kan. Iya. Ya kayak kita kalau misal nongkrong kita ngajak temen. Terus mereka jadi gimana ya? Mereka itu pokoknya udah banyak yang panik lah. Banyak panik itu maksudnya ini kok macem-macem. Gak cuma 1, 2 terus. Dan yang penampakan terakhir tangga itu kok nyampe rame-rame liatnya gitu. Kan jarang loh penampakan rame-rame. Paling nggak 1-2 orang. Iya doang biasanya gitu. Cuman nah ini yang situ memang Pusaka mungkin di lantai 2 jadi kayak senior karena pertama ya. Dia nenangin, udahlah. Yang penting nggak ganggu. Yang kayak gitu-gitu kan memang ada di mana-mana. Iya, betul. Ada itu dan itu nggak selalu di malam hari. Sebenarnya itu mau pagi mau siang mau malam ada. ya. Dan dunia kita itu apa ya bersebelahan mungkin kalau kata tepatnya entah berdampingan lah. Berdampingan ya asal mereka kita tidak mengganggu mereka tidak mengganggu ya mau gimana lagi. Iya. Tapi kalau misalnya sampai menampakkan itu tuh kayaknya ya mengganggu ya jadinya ya, iya nggak sih? Menampakkan Bagi diri. kita mungkin mengganggu, Iya. bagi mereka mungkin mereka cuman numpang lewat. Iya, bercanda ini hal yang biasa sebenarnya gitu kan. Itu. Tapi serem juga sih. Ya, oke lah. Malam hari ini cukup luar biasa cerita dari Pusaka. Kayaknya kita mungkin cukupkan sekian ya. Heeh. Karena ceritanya serem Serem asli. dan di sini suasananya Juga mendukung serem. Aduh. Oke deh buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton. Dan jangan lupa yang punya cerita-cerita seperti Pusaka atau seperti yang sebelumnya Bima itu, pengalaman kalian lah. Karena saya yakin apa ya,
pengalaman seperti itu banyak orang yang ngalamin. Iya. Nah, atau pingin cerita kalian ditampilin di channel Lari Surup, mungkin bisa hubungin kita di DM di Instagram Lare Surup @laresurup. Pokoknya kirim cerita kalian. Pokoknya thank you banget yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share. Oke. Kita pamit, ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.